Dipanggil sama Pak Umum, Kang Ju, tiba-tiba dia merogoh lagi kantongnya, cuk, seperti udah tahu kan, dia ngitung gini. Dasar saya bilang ini Pak Umum tukang dagang, pembeliannya apa, kasih ke saya, nih gitu depan Kapolda, saya ambil, entong apa Umum, saya bilang, entong ambil, entong cuk saya cepu, ambil, entong sakit tuh cuk sakit. Cuk Pak Umum teh goblok siapa? Pak Kapolda sampai bilang, ini sukan terawan, tong sakit tuh, nya tong sakit itu, Pak Umum. Saya tersinggung Pak Umum tuh ngasih saya tuh di depan umum. Saya nggak suka dengan Pak Umum tuh ngasih di depan umum. Mau depan umum tong sakit itu, Pak Umum. Tong sakit itu. Ini harus jadi perhatian sama anaknya tuh, temennya Gin, Kang Erwan, pasti tahu ke Bapak. Kalau ngasih uang ke saya di depan umum jangan segitu atuh. Ya. Umumnya cana. Geus ngecambruk bukan mah geus ngobrol jeung Bang Jo. Moal bae poe Rebo. Ganggu kalau Kemarin tuh pengen beli itu juga, tapi kecil setahun setengah, baru lunas. Brother, lagi ada di rumah Bang Jo. Apa kan keren, lanjut guru sahabat orang. Ini channel Halo Biru. Ya Atau Halo lingkaran biru ini. Halo biru lah. Lingkaran biru asa sesuatu itu. Kalau lingkaran biru kan saya yang nyanyi. Oh iya, Makanya bener. saya bawa ke Halo Biru, saya pikir lagu saya lingkaran biru. Lain bang. Nah bobotohnya Kan mana aja Den? ada bang. Jadi memang perjalanan hidup lah bangnya. Saya kadi heula, akhirnya kita ketemu lagi di sini bang. Sejak kita sama-sama membesarkan MKTV ya. Oh dulu saya sempat di MKTV, terus saya juga gabung sama Project P, sama Bang Ju. Pokoknya mah Bang Ju buat saya adalah saudara keren, cuek pisan, Mang Nasan eta. Tapi enjoy. Dulu di MKTV bagaimana kita punya acara kuliner. Yes. Sama Agim ya dulu ya. Oh, sama Agim. Kuliner, terus juga apa? Gema Nusa. Nah, gimana sih bener. Keluarga Senyum loh. Keluarga Senyum. Iya, loh, Keluarga Kita Senyum. dulu Loh, satu itu sama Keluarga produksi. Senyum itu menghasilkan artis terkenal loh. Oh. Zizi Shihab tuh. Gigi Sihab, masih ingat. Zizi itu Aduh, kelewat deh. Nah ini kalau ini bukan Keluarga Senyum, ini Keluarga Tenggelan. Tenggelan. Nah, masih ingatnya Gigi Sihab terus yang cowoknya si siapa ya? Lupa ya cowoknya. Gua mah nggak pernah merhatiin cowok mah ngapain lah. Benar. Gigi Sihab aja. Dulu dia waktu masih SMP, Bang. SMP benar. SMP waktu kecil. Pikir-pikir lain awet mola orang kayaknya Awet kolot. lain awet kolot deh oke asa ngerasa bahwa asa ngoraeun wae padahal si Zizi pada saat itu masih SMP loh. Sekarang Dan dia sudah punya anak. geus bogaan. Sina panon lo mata lu kayak berbinar begitu Siga berharap gitu. Oh, Zizi Shihab. can pugu daekeun atuh. Jadina hayangna ka duren. Duda nu keren, lu mah lain duren. Lu mah duduk kuy. Anjir. Durian, lu mah durian. Durian. Tuh tahu arti durian? Teuing lah pokoknya naon. Duda ribet anjing. Goblok. Anjing teh gaji abang. Kalau aing mah ngomong gitu karena mana mah geus jadi dulur aing mah. Siap, santai. Pokoknya mah bobotohnya jeung Bang Ju urang aing mah. boga kenangan keren, Bang. Apa Bang keur ka Palembang? Anjir goblok. Tinggalin pesawat, Bro. Jadi 2 kali ya kalau nggak salah. 2 kali, tapi ada satu hal yang paling saya ingat. Waktu itu ke Karawang dulu ke rumah Pak Haji siapa? Haji Endang. Haji Endang. Haji Dadang. Haji Dadang apa Endang sih? Haji Yang Kerawang Endang. atau Bekasi atau ini Cikampek yang dia punya rumah sakit bukan? Bukan. Oh, berarti bukan. Haji Endang yang punya pom bensin banyak. Pom bensin, Wah, itu ah. sampai saat ini itu tuh adalah kakak angkat kita itu. Oh iya. Jadi dulu tuh ya, saya sama Bang Yu janjian di rumah beliau ya. Bang Yu udah duluan di sana, saya nyusul. Kita nyampe malam, ketemu. Besoknya itu kita harus ke Palembang. Ada Betul. serah terima jabatan Polres. Budi Bucol. Kang Budi Bucol. Sekarang jadi pejabat Direktur apa di Polda? di Jawa Timur, Polda Jawa Timur sekarang. Nah dulu itu ceritanya gini, Bang Ju teh lamun geus ngobrol, sok poho waktu lur. Sampai akhirnya saya ketiduran,
Bang Jo karek tidur, jadi bangun kesiangan. Nah begitu kita mau ke Jakarta, ke bandara, begitu nyampe bandara, kita bisa boarding pass bang. Iya, betul, Oh, nya, nggak bisa. udah nggak bisa boarding pass. Akhirnya bayar mahal ya. Kita beli lagi Beli tiket. lagi. Oh. Tapi dikirim dari sono. Heeh. Dikirim dari sono. Dan lucunya, begitu kita tiba di bandara Palembang, Heeh. kita dijemput sama polisinya. Oh, saya nggak tahu itu kan ke apa Batu Raja. Heeh. Tugas di Batu Raja. Acaranya itu malam. Iya. Acaranya itu sekitar jam ya habis maghrib Sisa, lah, habis habis sisa. maghrib lah. Ya praktis habis sisa. Cuma saya nggak tahu, saya pikir dari airport itu hanya 1 jam Oh. atau berapa menit. Taunya sama dari Bandung ke Jogja. Genap jam. Jadi Wah. dari bandara ke Batu Raja itu 6 jam. 7. Ya 7 segitulah. jam. Itu untung Oh. si polisi yang bawa mobil Dan super kita ngebut. dikawal, kita Dikawal. bawa polisi dan kita akhirnya ngebut dalam waktu harus tempuh 7 jam Heeh. ke Batu Raja itu akhirnya ditempuh dalam waktu 3 jam. Oh. Dan saya nggak sempat mandi, nggak sempat apa, langsung naik panggung. Tak. Seperjalanan saya di tengah-tengah itu ketemu hutan-hutan, Oh. ada mobil tua yang saya suka, putih Angker. warnanya kan, taruh, wah gue bilang kalau nggak saya lihat motor, mobil, kalau nggak saya lihat motor pasti mobil tuh yang tua-tua. Saya melihat ada mobil, wah gila nih gue bilang, wah ntar pulangnya diambil. Wah nggak kepikiran karena waktu pergi kita pada ngejar waktu kan, nyampe ke sana acara sudah mulai, saya nggak sempet mandi, langsung pakai tisu basah, pakai jas, langsung on stage. Alhamdulillah sukses. Besoknya kita nginep sehari ya. Iya, sehari. Nah, besoknya terus saya pulang minta tolong ke polisinya cariin mobil tua itu. Dia tanya di daerah mana, ya mana gua tahu. Mana keteheng, gua bilang, Kita di orang mana? Bandung Kita dan orang Bandung. kita ngelewatin Di hutan. Akhirnya saya ingat, ini pohon-pohon kelapa sawit ya. Oh. Nih. Akhirnya polisi itu pelan-pelan, karena kita punya waktu banyak. Pelan-pelan. Itu sampai bolak-balik berapa kali, nggak ketemu mobilnya. Mungkin saya pikir itu hanya bayangan atau ilusi kita, atau mungkin jangan-jangan itu mobil hantu. Jadi-jadian. Jadi kalau kita mengenal di Bandung dulu ada di ambulans. Di Laureksa. Ambulans Hantu. Ini mungkin juga karena mobil itu kayak mobil ambulans juga. Chevrolet kayak mobil-mobil saya gini. Waduh, saya pikir kalau dibangun, tapi bolak-balik ke sana nggak ketemu. Sampai polisinya bilang, "Jo, ingat, di sini ya fata morgana. Jangan mencoba bahasa Sunda matong satingali-tingalina." Kadang-kadang itu juring dan sebagainya. Ya udah kayak gitu tuh. Itu pulang pengalaman. Akhirnya kita pulang ya, selamat. Sama lu nggak, Dan ketika gua naik pesawat di Palembang juga, terus ketakutan waktu itu di sana lagi Asian Game, lagi SEA Game. Iya, Lu ya? Asian Game ya, Ah. sama saya itu. Terus akhirnya gua karena gua tuh takut pesawat kan, Oh, benar. takut naik pesawat. Gua udah gitu kan hujan gede kan, Ya. pesawat tuh delay, hujan gede. Pas hujan besar dan sebagainya, waduh udah tegang. Gua udah ngomong, jadi nggak gitu kan? Wah mending balik deh. Taunya pas gua masuk pesawat dipaksa kan, terpaksa. Ada senior flight attendant satu pramugari. Ya. Ternyata temen gue SMA. Bagi atau jadi Atau. isun. Jadi nggak takut, nggak takut lagi. Dan dia bilang, Jo, nanti duduk sama gua gitu. Wah, tenang. Gua malu ya. Ya. Nah, duduklah sama dia. Udah perjalanan take off atau flight kurang lebih setengah jam, kok nggak datang aja teman gue nih gitu kan, nggak ngajak-ngajak gue ini. Gue pikir, wah ini mah PHP gitu kan. Gue bukannya mau ngedeketin cewek, dia bukan, karena dia teman gue gitu kan. Bener tiba-tiba datang. Itu sepesawat ngelihat semua, si Dani mungkin tidur karena lihat film ya di pesawat itu, tidur. Itu pramugari atau senior flight attendant itu datang ke tempat gua lagi duduk sama si Dendi, itu anak pramugari itu teman gua itu duduk di bawah kayak lagi minta maaf ke gua. Itu semua pesawat ngelihat, penumpang pesawat ngelihat, ini pramugari ke Kang Ju sampai kayak begitu gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu duduk aja di gold class kan, duduk aja di gold class, jangan di sini, di bisnis kan. Ya. Hanya duduklah di bisnis. Belum ngangger idenya dasare. Dia ketiduran. Akhirnya dia tuh masuklah aku ke business class atau gold class. Ternyata kursinya gede, bisa pakai tidur. Setelah di situ, itu teman aku tuh bilang, kamu
Suka apa? Bir suka nggak? Suka, gue bilang. Ternyata gue dikasih bir. Kamu suka apa lagi? Ada kacang nih. Gue full makanan di situ. Gue ngeliat si Denny mau ngajak si Denny lagi tidur. Udah, gue makan sendiri dan akhirnya ngobrol sampai nggak kerasa takut. Dan pakai bir itu juga aku bisa tidur, bisa sebagian. Dan saya sampai bilang sama dia, kalau saya masih muda, saya ingin mempersunting dia. Namun sayang, perasaan saya walaupun saya udah usia sekian masih tetap jiwa muda ingin mempersunting dia masih. Tapi lihat pramugari teman saya itu namanya juga sudah senior flight attendant, sudah tuir brother, jangan pikir cantik, enggak, sudah menjelang menopause, enggak jadi saya. Nah, udah akhirnya banyak kenangan kita di perjalanan. sampai akhirnya sempat kita Dan itu pernah jadi manajer aku, jadi pernah menyaksikan bagaimana konser-konser saya bersama Bon Jovi, bersama Guns N' Roses, dia tahu. Padahal kalau mau, dulu pernah saya tawarkan dia untuk mengurus fansnya AC Milan, tapi dia nggak mau, karena dia penggemar Persib, akhirnya dia milih ke Persib. Padahal pada saat itu AC Milan lagi hebat-hebatnya tuh. Dan kita sering loh ada pertandingan bola internasional ya, yang kita sering datengin, sering kayak gitu. Malah saya yang berhenti, bukan berhenti, saya udah lama juga nggak terlalu suka. Bang Ju fokus ke karir dia sebagai pemain film, aktor lah. Bukan fokus ke karir sih sebagai aktor, bukan. Semuanya hanya karena faktor kebutuhan. Ya. Kebutuhan. Salah satunya itu. Untuk jadi rocker lagi sudah tua, sudah tidak ada konser. Untuk ke panggung lagi, semakin tua semakin tremor, semakin susah untuk naik panggung, dan semakin nggak pede makin gede. Sudahlah, film aja yang bisa saya ingin, karena kalau film nggak harus langsung, ada pelatihan dulu, ada pendalaman karakter, ada bagaimana pelatihan dialog dan sebagainya. Hanya udahlah, bukan fokus karena kebutuhannya di sini. Tapi saya masih juga menerima nyunatin anak masih. Terus juga saya beda dengan Cepopon. Kalau Cepopon kan bukan nyunatin anak, dia lebih fokus pada selain dari keartisannya dan budayawati, dia juga sebagai orang yang tukang ngurep-ngurep maut. Kalau Cepoponnya, ngurep-ngurep maut. Cepopon tanya Cepopon, kumaha Cepopon ayeuna? Wah, Kang Ju, cina saya mau Bang Ju, kan ke saya mah bilangnya abang ya. Bang Ju, saya mah cina apa saja lah sampai ngurep-ngurep maut oke. Sampai nggak ada abdi mah cina Cepopon sampai kayak gitu. Akhirnya Cepopon mah kayak gitu, dan itu berapa tahun lalu ya? Ini ada 10. Ada 10 tahun yang lalu lah. Ya, alhamdulillah kita masih di sini ketemu sama Bang Ju sehat. Berjiwa muda. Amin. Mantap. Terus kita bersama Project P juga ya. Bersama Project P, terus Denny itu akhirnya ke Project P. Denny itu sahabat di MKTV. Kita tuh ngelihat intinya pertama adalah persahabatan. Ya, persaudaraan. Ya, yang kedua tetap uang sih. Nah, itu foto ketemu Bang Ju itu seperti bertemu sahabat lama dulur pokoknya mah, hidup semati lah. Kalau diceritakan mah kita akan ada beberapa judul buku lah. Banyak cerita yang belum. Yang lucu, saya ketemu lagi Pak Umuh dan Budi Bram itu minta saya untuk menjadi presenter di launching pemain baru waktu zaman Asian. Iya, di Stadion Siliwangi. Stadion Siliwangi. Itu saya udah tahu kalau Denny sudah di Halo Biru. Itu begitu gegap gempita dan begitu riuhnya penonton, ramai banget tuh. Sampai kita tuh dibatasi. Sampai orang yang datang pun saya dilihat ada berapa orang teman saya yang ikut gitu kan. Saya dengan istri saya pada saat itu karena berdua boleh masuk. Dan saya nggak boleh bawa yang lain-lain. Pintu sudah ditutup, pintu Stadion Siliwangi, gate-nya udah ditutup. Tiba-tiba ada orang teriak, Bang Ju. Ada orang minta tolong, ingin masuk. Saya ngelihat sekelilingnya, siapa? Ternyata dia. Gue bilang, kenapa orang Halo Biru tidak bisa masuk? Minta tolong ke gua terus masuk. Akhirnya saya bilang ke mereka,
ke Bram, tolong bukain temen gua satu. Oke Kang, dibukain si Denny masuk. Tak bisa ditegur. Persoalannya bukan si Denny yang masuk. Setelah si Denny masuk, diikuti oleh puluhan orang yang masuk. Akhirnya saya ditegur. Jangan salahkan saya bilang. Salahkan itu orang yang jaga pintu. Kenapa tidak tahu mana teman saya? Ya mana tahu Kang, katanya ke orang tersebut, ke si Denny kalau itu teman Akang. Kamu harus lihat mukanya. Kalau dia kelihatan mukanya itu teman saya. Nggak bisa Kang, kata. Saya bilang, memang orang itu kurang terkenal. Itu semua masuk, mengaku teman saya semua. Waktu pas Asian-nya, waktu pas Asian. Itu seru luar biasa. Ketemu dengan Pak Umu, dan Pak Umu bilang, Kang Ju, dihubungi siapa? Itu hebatnya Pak Umu gitu. Kang Ju, ketemu siapa? Dihubungi siapa? Udah dapat honor belum? Terus saya bilang, udah Pak Umu, gini aja, pasti kurang ya. Kalau kurang ke rumah aja, kata Pak Umu, nanti saya kasih lagi. Saya bilang, udahlah, nggak usah Pak Umu, saya nggak datang. Satu hari saya ketemu dengan Pak Umu di mana-mana, selalu Pak Umu kalau manggil saya, Kang Ju kesini. Itu yang Pak Umu saya nggak suka dari Pak Umu. Pak Umu tuh nggak pernah amplopan. Artinya nggak pernah pakai amplop, nggak pernah ngamplopan, langsung cash. Ini kasih Pak Umu mah gitu. Terus saya kasih, saya kan nggak enak. Acara polisi, acara apa, selalu Pak Umu hadir. Acara kawan Krina ya. Saya dengan istri saya ada loh Pak Umu. Karena Pak Umu kan koboi juga. Ya, koboi. Ngasih lagi di depan orang banyak. Satu hari di depan Kapolda tuh, acara Kapolda di Gasibu. Pak Umu manggil saya lagi. Udah lagi saya ngobrol sebentar dengan Pak Kapolda, dipanggil sama Pak Umu. Kang Ju, tiba-tiba dia merogoh lagi kantongnya. Cuk. Seperti udah tahu kan, dia ngitung gini. Dasar saya bilang, ini Pak Umu tukang dagang, pembeliannya apa? Kasih ke saya, nih gitu, depan Kapolda. Saya ambil, entong apa Umu, saya bilang, entong ambil, entong cuk saya cepu, ambil, entong sakit tuh cuk sakit. Cuk Pak Umu teh goblok siapa? Pak Kapolda sampai bilang, itu mah Kang Ju cokot itu nya beli sugan teh naon tong sakit nya tong sakit itu atuh Pak Umu. Saya teh tersinggung Pak Umu tuh ngasih saya tuh di depan umum. Saya nggak suka dengan Pak Umu tuh ngasih di depan umum. Mau depan umum tong sakit itu atuh Pak Umu. Ini harus jadi perhatian sama anaknya tuh, temennya Gin Kang Erwan, pasti tahu ke Bapak. Kalau ngasih uang ke saya di depan umum jangan segitu atuh. Ya. Pomonya bencana. Nggak cabruk bukan mana ngobrol jeung Bang Jo. Mau banyak poe rebo. Ketemu kemudian saya dengan Sergio Van Dijk. Saya ketemu dengan Sergio Van Dijk di Ciamplas. Kalau dengan Sergio Van Dijk, memang saya tetangga di Belanda. Ada satu rumah, itu tetangga adik saya. Kalau saya ketemu di sana tuh sekampung dengan adik saya. Itu nama kampungnya di daerah Tilburg, kampung orang tuanya Tilburg. Itu kebanyakan orang Surabaya. Bahkan si Sergio Van Dijk kalau nggak salah juga ada dari Surabaya ya kalau nggak salah. Itu tinggal di situ dan sempat kita ngobrol dengan orang tuanya. Itu Sergio Van Dijk itu sebetulnya di Belanda juga udah pemain bola terkenal sebetulnya di sananya. Tapi kalau nggak salah menurut keluarganya dia itu dikirim ke Australia. Jadi pemain nasional Australia kalau nggak salah. Bukan nasional. Nggak tahu tuh apa dia pemain asimilasi dari Belanda ke Australia atau dia memperkuat salah satu tim klub terkenal di Australia, apa Ranger apa ya? Adelaide ya. Oh iya di Adelaide. Nah, dia tuh salah satu pemain kebanggaan Adelaide juga si Sergio Van Dijk. Itu tuh punya keluarga di Bandung di Ciamplas, Bro. Sergio Van Dijk itu. Bahkan teman saya, bahkan driver saya itu orang Ciamplas. Dia tahu. Nah, Bobotoh itu ya. Ketemu sama Bang Ju mengasihkan, kalau ngobrol sama Bang Ju mau banyak 5 rebo. Tapi kalau saya mah satu ya sebelum mengakhiri ini, saya mah terlepas daripada umur itu seperti apa. Tapi menurut saya Pak Umu luar biasa. Kenapa? Oh mah hebat. Nu ngagulkeun pada saat itu adalah bukan Sutiono. Anu atona Pak Umu sih. Nu ngangkat jalan Pak Umu. Saya mah salut ke Pak Umu mah. Benar, dan Pak Umu mah benar-benar cinta. Jatuh bangun seperti apa, mengusahakan Persib terkenal, dan akhirnya Persib seperti saat ini tidak terlepas. Pak Umu teh legenda Kota Bandung, Bapak urang sorangan. Jadi anggaplah mun Pak Umu aya naon dan manusianya pasti kesalahan oge dan sebagainya.
Tapi lamun eueuh Pak Umu. Kalau saya ngomong dengan Pak Dada Rosada, Pak Umu mah bener kata dia. Satu saat Persib ketika, kalau saya nggak lupa nih, Persib ketika mau diswastakan, itu dicari investor. Ya betul. Butuh 5 miliar. Semua pengusaha Bandung ditanya pada Dada Rosada, sok bantuan atau Persib. Ngan 5 miliar, eueuh nu daekeun, Bro. Ya betul. Pak Umu yang pada saat itu bukan pengusaha yang hebat, dia ngacup saking cintana ke sepak bola. Sa Persib. Saya we cenah Pak Umu, Pak Dada, akhirnya Pak Dada membawa menyetujui Pak Umu dan Pak Umu yang ngurus. Saya nggak tahu urusan apa lagi, seperti apa, dan Pak Umu lah yang membela kekurangan uang Persib pada saat itu. Ya. Wajar kata Pak Dada, kalau Pak Umu mendapatkan hasil karena memang da eueuh nu daekeun cenah Kanju. Nu mere ieu kan Pak Umu hungkul. Pada pengusaha Bandung dikumpulkan ku akang teh cenah harita teh eueuh nu daek 5 miliar, disitulah kalau Pak Umu teh cerdik. Tak visi bisnisnya bagus. Dikenalkan oleh Dedi Yusuf ke Glenn Sugita. Lebih Bandung. Pak Umu mah mun cita Bandung ini ke Jakarta ke jadi pengusaha. Nah, mikiran Bandung, mikiran Persib. Tapi Pak Umu makanya luar biasa. Wah, hebat Pak Umu halus-halus ku saya. Jadi mau diharapkeun batu sakali pemain duit sakitau. Pokoknya salam ka Pak Umunya, sing sehat Pak Umu, sukses terus dan Pak Umu menjadi warga yang dicintai terutama oleh teman-teman Viking dan sepak bola serta bobotoh. Jadilah Pak Umu orang yang menjadi contoh dan penerang buat orang lain Pak Umu. Dan keluarganya sehat terus, semua ibu juga ya, Kang Erwan juga tilap sehat buat Kang Erwan. Tak bobotoh jangan lupa subscribe Jo Kreator dan apa? Halo Biru ya? Halo Biru. Jangan ketukar kalau Anda ngeklik lingkaran biru, bukan Halo Biru. Itu iklan ya. Ya, Jo Kreator ulah hilap, subscribe. Halo Biru, oke? Abang non bang. Thank you, Den. Sip. Siap. Sehat selalu bang ya. Sama-sama. Sip. Halo Biru, Jo Kreator.